Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang apa yang disebut dengan e-business dan pengenalan flowchart dokumen. Nah, teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini tolong segera saja untuk persiapkan alat tulis untuk bisa mencatat cara dalam materi kali ini kita akan berhubungan dengan yang disebut dengan internet dan jaringan pendukung e-business. Nah, di dalam e-commerce atau yang disebut dengan elektronik komersial ada kerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dengan para pelanggan. Jadi yang namanya e-commerce itu adalah merupakan kerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dengan para siapa? Pelanggannya, pemasok, dan pihak lain yang berkepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Nah, teman-teman semuanya, bermain-main dengan e-commerce tidak lepas dari yang namanya internet ya. Jadi karena hubungannya dengan elektronik. Nah, maka dari itu internet sendiri dan jaringan bisnis dalam perusahaan biasa disebut dengan istilah intranet. Jadi jaringan bisnis dalam suatu perusahaan dengan menggunakan fasilitas internet biasa disebut dengan intranet. Tetapi kalau antara perusahaan dan mitra dagangnya biasa disebut dengan extranet. Ya, jadi kalau keluar dengan mitra dagangnya antara perusahaan dengan mitra dagangnya atau yang di luar maka disebut extranet. Tapi kalau internet menggunakan fasilitas internet tapi digunakan jaringan bisnis dalam perusahaannya itu sendiri disebut dengan intranet. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang disebut dengan peran e-business dalam bisnis elektronik bisnis ya. Nah, biasanya dalam melakukan suatu bisnis ada istilah yang dinamakan dengan merekayasa ulang proses bisnis internal, yaitu seakan-akan mengganti, merekayasa, menyempurnakan dari proses bisnis internal. Maka dari itu dalam bisnis itu kan butuh yang namanya pesaing atau mengungguli daripada pesaingnya. Nah, ini yang disebut dengan rekayasa ulang. Tidak mungkin sebuah perusahaan akan menggunakan bisnis internalnya atau suatu peralatan bisnisnya hanya itu saja. Suatu saat kalau ada perkembangan kan mestinya juga ikut dikembangkan atau disempurnakan. Maka di sini perlu dinamakan rekayasa ulang. Nah, selain itu peran e-bisnis dalam suatu bisnis perlu diimplementasikan sistem e-commerce atau elektronik komersial dengan para pelanggannya dan pemasok. Mereka akan mengimplementasikan apa yang disebut dengan komersial elektroniknya. Para pelanggan biasanya akan merasa nyaman kalau semakin dimudahkan dalam melakukan suatu transaksi. Demikian juga dengan pemasok daripada perusahaan itu. Jadi lebih dinyamankan apabila kita tidak terlalu banyak berinteraksi secara langsung. Ya, artinya bisa gunakan e-business ini sebagai fasilitas untuk bisa membuat menyingkat kegiatan-kegiatan atau transaksi yang tidak perlu harus tatap muka, tapi kita harus menggunakan peralatan e-business. Kemudian meningkatkan kerjasama perusahaan antara anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Jadi perlu diingatkan kepada semua peranan e-bisnis ya. Jadi meningkatkan kerjasama perusahaan antara anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Jadi meningkatkan kerjasama, artinya kalau
dalam suatu perusahaan itu kan kalau seandainya antara bagian dengan bagian yang lain tidak ada kerjasama, maka akan semakin menurun tingkat bisnisnya, sehingga dalam peran e-bisnis ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama perusahaan antar anggota tim bisnis dan kelompok kerjanya itu sendiri. Ya, terus sekarang kita lihat apa kelayakan sistem, apakah sebuah sistem itu layak dipakai atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama. Aspek kelayakan sistem yang pertama adalah berhubungan dengan technical. Ya, apakah hardware dan software yang tersedia untuk menampilkan proses dari sistem yang dibutuhkan itu tersedia secara sempurna atau tidak. Hardware-nya terutama peralatan komputer atau peralatan yang lainnya, apalagi yang berhubungan dengan software, berhubungan dengan teknik nih, betul-betul prima atau tidak itu. Nah, ini kalau dalam kondisi yang baik maka disebut atau dianggap bahwa bisnisnya akan layak atau sistemnya akan layak digunakan, ya. Jadi teknikal penting. Kemudian yang kedua adalah economic return, apa yang dibenarkan secara moneter dengan membandingkan manfaat sistem dengan harga. Misalnya harga barang yang dijual dengan adanya peningkatan pelayanan konsumen dengan perhitungan break even point dan lain-lain, apakah semakin menguntungkan atau tidak. Jadi jangan sampai kita gunakan sistemnya itu malah merugikan dari pelanggan, apalagi merugikan daripada pemakai. Itu jangan sampai terjadi. Maka prinsip economic return perlu diperhitungkan. Jadi layak atau tidaknya sistem itu digunakan. Kemudian kebalikannya adalah non-economic return, apakah sistem yang diusulkan dapat diterima, dilihat dari segi manfaatnya yang tidak dapat diukur dalam pemulihan ekonomi. Nah, ini adalah yang bukan berupa berupa sesuatu yang menguntungkan atau tidak, itu kelihatannya. Jadi apakah sistem yang diusulkan dapat diterima, dilihat dari segi manfaatnya, yang penting manfaatnya saja. Tidak berhubungan dengan harga, tidak berhubungan dengan keuntungan dan lain, tapi manfaatnya itu layak atau tidak, dianggap layak atau tidak. Kemudian berikutnya adalah legal. Nah, hukum dan perundang-undangan. Kita lihat ada beberapa peristiwa yang disiarkan di televisi maupun di beberapa media bahwa terlihat ya ada beberapa usaha yang saat ini sedang maraknya untuk dianggap tidak legal, yaitu pinjaman online yang banyak sekali tidak ada dasar hukumnya untuk itu. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa akan dijadikan atau malah menjadikan masalah dalam masyarakat. Nah, ini legal di sini adalah apakah sistem yang diusulkan atau dioperasikan ada lindungan hukum atau tidak, dan dalam batas-batas yang ada dalam etika bisnis atau etika manajemen atau tidak. Nah, itu hati-hati, jadi jangan sampai sak karpe diewe dalam menentukan suatu bisnis seperti yang pinjaman online itu kan bunganya sak karpe diewe, ya, nggak ada batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh perbankan, apalagi dengan ancaman-ancaman apabila tidak membayar maka ada beberapa debt collector yang mendatangi rumahnya. Nah, itu kan sudah tidak legal lagi gitu ya. Jadi itu penting, jadi kelegalan dari suatu usaha itu perlu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasional. Apakah diterima atau didukung oleh orang-orang yang harus mengerjakannya atau yang biasa disebut user friendly. Artinya adalah operasional dari sistem itu mudah digunakan atau tidak gitu ya. Jadi orang yang mengerjakannya harus merasa bahwa sistem yang digunakan mudah digunakan untuk membantu kegiatan usaha sehari-hari atau transaksi sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal, apakah sistem yang bisa dioperasikan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Artinya adalah apakah sistem itu ada kadaluarsanya atau tidak, maka harus diperhitungkan dengan sistem yang akan dibangun itu, ya. Jadi jadwal itu adalah menentukan bisa dioperasikannya dalam waktu yang
ditentukan. Misalnya kalau mamanya sebuah sistem bisa operasional secara 24 jam, ya jangan sampai pada jam 8 sore atau 8 malam sudah tidak bisa diakses gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa itu tidak memenuhi jadwal. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, mari kita mulai untuk mengenal apa yang disebut dengan flowchart atau diagram alir dan simbol-simbolnya. Nah, kita lihat bahwa apa toh yang disebut dengan diagram alir ini dipergunakan untuk menggambarkan. Jadi menggambarkan proses-proses operasionalnya sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah suatu proses ke proses yang lainnya. Nah, dalam hal ini menggambarkan proses itu adalah standar internasional. Jadi simbol-simbolnya bukan artinya itu dibuat oleh orang-orang tertentu saja, tapi sudah distandarkan tingkat internasional. Jadi orang yang melihat pertama simbol itu ya pastinya paham dengan simbol itu walaupun berada di negara manapun. Nah, pada dasarnya flowchart atau diagram alir adalah alat. Jadi inilah merupakan suatu alat yang digunakan untuk apa? Melakukan perencanaan proses, analisis proses, dan mendokumentasikan proses sebagai standar pedoman produksi. Ya, jadi hanya merupakan alat-alat bantu yang digunakan untuk perencanaan suatu proses. Jadi nanti kalau penjenengan pada saat di semester 4 atau semester 5 sudah mulai akan menyusun proposal tugas akhir, maka dokumen-dokumen flowchart atau flowchart dokumen ini akan banyak sekali membantu untuk perencanaan proses itu sendiri. Jadi supaya ada garis lurus bahwa ini akan nantinya menuju ke arah mana dalam pembuatan program yang panjenengan akan susun itu. Nah, teman-teman semuanya, saya contohkan ini adalah beberapa simbol-simbol yang perlu panjenengan siapkan. Jadi saya mungkin memberikan tugas kepada Anda semuanya di kelas reguler sore ini. Setelah ini panjenengan silahkan mendownload atau mencari sumber-sumber dari internet tentang simbol-simbol flowchart khusus untuk flowchart dokumen saja. Jadi ya khusus untuk flowchart dokumen. Perhatikan yang ada di atas, simbol yang pertama adalah simbol input ataupun output. Panjenengan cari, kemudian nanti setelah ketemu di print atau dicetak, kemudian setelah dicetak tempelkan di buku panjenengan masing-masing, buku catatan ya. Supaya apa? Besok pada pertemuan berikutnya panjenengan mau cari simbol tertentu yang saya perintahkan sudah bisa menemukan. Ya. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol input atau simbol yang kedua adalah simbol ini ya, simbol input atau output. Kemudian simbol yang kedua adalah sebentar. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah simbol, nah ini ya, simpanan, simbol simpanan. Jadi di sini ada standarnya tertentu, gambarnya simbol simpanan atau disk magnetik seperti ini, kemudian disket seperti ini, arsip seperti ini ya. Jadi ada simbol-simbol tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah simbol proses. Di sini ada proses pengolahan komputer, operasi manual, atau proses yang dijalankan oleh perangkat lain, dan operasi pengetikan offline. Kemudian yang berikutnya adalah simbol alur atau simbol-simbol lain. Nah, ini ada beberapa panah, ada simbol-simbol yang lain. Nah, jadi ada empat simbol yang panjenengan harus cari ya. Nanti yang pertama adalah simbol input atau output, kedua adalah simbol simpanan, yang ketiga adalah simbol proses, yang keempat adalah simbol alur atau simbol-simbol yang lain. Nah, ini nanti setelah ditemukan dan dicetak atau di print, tempelkan di dalam buku masing-masing. Kemudian seperti biasa difoto, kemudian dibuat menjadi satu file berupa PDF. Kemudian panjenengan kirim ke classroom yang nanti
panjenengan kirim melalui tugas ya. Jadi seperti itu tugas untuk pertemuan kali ini. Panjenengan juga selain mendengarkan atau menyimak video yang saya sampaikan ini, juga panjenengan membuat tugas yang sudah saya sampaikan yang tadi. Oke, saya kira itu materi kali ini yang perlu saya sampaikan. Tapi saya ingin memberikan contoh kepada panjenengan semuanya. Ini adalah salah satu bentuk alur alur daripada sebuah proses pembuatan kartu perpustakaan ya. Saya contohkan ini menggunakan logika, betul-betul menggunakan alurnya, menggunakan logika. Saya contohkan dimulai dari anggota, administrasi dan kepala perpustakaan. Jadi pada saat panjenengan mau membuat sebuah kartu perpustakaan, maka nanti akan berhubungan dengan bagian administrasi dan kepala perpustakaan. Dimulai dari anggota dulu. Pada saat memulai dari anggota, posisinya harus di sebelah kiri. Saya contohkan di sini dimulai ya. Ini sebenarnya tidak boleh untuk menggunakan dokumen yang langsung muncul seperti ini, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi nanti sebelumnya formulir ini dari mana? Itu kan harusnya anggota meminta dari bagian administrasi gitu ya formulirnya. Tapi ini saya hilangkan. Jadi nanti kalau panjenengan betul-betul akan membuat sebuah gambar flowchart, ya harusnya di sini ada kegiatan manual yang meminta formulir ke administrasi. Tapi ini saya abaikan ya. Kemudian formulir yang sudah diterima oleh anggota, maka langkah berikutnya dilakukan pengisian formulir. Jadi formulir yang tadi sudah diterima oleh bagian administrasi diisi oleh anggota. Kemudian setelah diisi, setelah selesai, kemudian formulir akan diberikan ke bagian administrasi. Coba jenengan bisa lihat formulir yang bawah ini dengan formulir yang atas. Ini kelihatannya tulisannya sama, gambarnya sama, tapi sudah berbeda. Karena yang atas itu formulir yang belum diisi, yang bawah adalah formulir yang sudah diisi. Jadi formulir yang sudah diisi ini diberikan ke bagian administrasi. Kemudian di bagian administrasi formulir yang sudah diisi akan diproses menggunakan kegiatan manual yang dilakukan oleh administrasi. Yaitu apa? Diproses akan menjadi kartu perpustakaan. Ya, diproses pendaftarannya. Sehingga formulir yang tadi dari anggota bisa diarsip karena sudah digunakan untuk membuat kartu anggota. Nah, kartu anggotanya di sini ya. Jadi sudah muncul kartu anggota karena hasil dari proses pendaftaran. Nah, sehingga kartu anggota yang sudah diproses ini akan diberikan ke kepala perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan mengecek kartu anggotanya sudah oke atau belum gitu ya. Kalau sudah, maka dia melakukan persetujuan, yaitu dengan menggunakan kegiatan manual. Persetujuan ini biasanya ditandai dengan menandatangani daripada kartu anggota. Nah, kartu anggota yang atas dan bawah mestinya berbeda. Yang atas belum ditandatangani oleh kepala perpustakaan, yang ini adalah yang sudah ditandatangani. Kemudian kartu anggota yang sudah ditandatangani oleh kepala perpustakaan dikembalikan ke administrasi. Kemudian biasanya di bagian administrasi ini akan menstempel kartu anggota yang sudah ditandatangani, kemudian baru setelah itu diberikan ke anggota, yang anggota sendiri akan diarsip. Jadi si anggota sudah memiliki kartu anggota. Nah, ini yang disebut dengan flowchart dokumen. Jadi yang adanya dokumen ya. Dokumennya berjalan terus, jangan lupa setiap dokumen yang muncul nanti akhirnya akan terarsip. Nah, ini harusnya yang terakhir adalah diarsip. Nah, teman-teman, kira-kira gambaran awal untuk pembuatan flowchart seperti itu. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lakukan untuk melakukan praktek. Ya, praktek pembuatan atau menggambar flowchart dokumen. Walaupun nanti pada saat jalannya pertemuan kita akan dilakukan dengan online, tapi tetap gunakan atau sampai betul-betul paham, karena nanti di semester 4 atau 5 panjenengan akan menggambar ini betul-betul sesuai dengan keadaan nyata dalam suatu perusahaan yang panjenengan lakukan survei gitu kan.
Jadi harus betul-betul paham. Dan nanti saya akan memberikan tugas-tugas berikutnya, bisa berupa tugas individual atau tugas yang berbentuk kelompok. Nah, sementara itu dulu pengenalan daripada pembuatan flowchart dokumen. Moga-moga sudah dimengerti, moga-moga penjenengan bisa paham, dan nanti akan kita lakukan praktek pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya kira itu dulu pertemuan kali ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.